Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ismul Huda, izin untuk mempresentasikan hasil analisa saya mengenai pasar swalayan. Di sini saya mengangkat pasar swalayan berupa Indomaret, atau lebih tepatnya PT Indomarko Prismatama. Di sini saya mengangkat Indomaret yang berletak atau berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Tanah Grogol. Baik, langsung saja. PT Indomarko Prismatama, Indomaret yang berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Tanah Grogol. Bisnis waralaba kini telah menjamur di Indonesia. Perkembangannya yang sangat pesat mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memulai suatu usaha sendiri dengan tingkat kegagalan yang rendah. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 meter persegi. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Cikal bakal pembukaan Indomaret, toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari. Maka pada tahun 1988 didirikan sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. PT Indomarko Prismatama beroperasi sebagai Indomaret. Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia. Minimarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret sangat mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Merek minimarket Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Prismatama. Kini, gerai Indomaret telah mencapai lebih dari 7.868 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang 40% terdiri dari gerai milik waralaba dan 60% milik PT Indomarko Prismatama. Barang dagangan sebagian besar didapat dari 17 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk. Dengan dibukanya gerai pertama ini, perusahaan kemudian tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Hasil investigasi beberapa orang karyawan mendapat kesimpulan bahwa masyarakat cenderung memilih untuk berbelanja di gerai modern atas dasar kelengkapan produk, kualitas produk, harga yang bersaing, dan suasana yang lebih nyaman. Pada mulanya, Indomaret memiliki konsep penyelenggara gerai 200 meter persegi yang berlokasi di dekat hunian konsumen demi menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari serta untuk melayani konsumen yang bersifat majemuk. Namun, seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Maka terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Manajemen Indomaret kemudian memutuskan untuk berkomitmen menjadi Indomaret sebagai aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam bersaing global sebagai respon terhadap pemikiran dan pengoperasian perusahaan sepenuhnya dilakoni oleh putra-putri Indonesia, sekaligus menanggapi sambutan positif masyarakat terhadap minimarket waralaba ini. PT Indomaret merupakan perusahaan yang menggunakan etika dalam melakukan bisnisnya dan sangat menjunjung tinggi etika bisnisnya. Hal ini tertuang dalam budaya perusahaan Indomaret sendiri, yaitu dalam bekerja, Indomaret menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, serta kerjasama tim, berkemajuan melalui inovasi yang ekonomis, dan menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Hal ini menandakan bahwa Indomaret dalam penerapan konsep bisnisnya sangat beretika dan menjunjung tinggi etika bisnis yang ada.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada salah satu gerai unit cabang PT Indomarko Prismatama atau Indomaret yang berletak atau berada di Tanah Grogol, tepatnya di Jalan Sultan Iskandar Muda, mendapatkan beberapa uraian hasil pengamatan yang diperoleh dan diklasifikasikan dengan beberapa indikator etika bisnis yang ada, yang mencakup indikator etika bisnis menurut ekonomi, indikator etika bisnis menurut peraturan khusus, indikator etika bisnis menurut hukum, indikator etika bisnis berdasarkan ajaran agama, indikator etika bisnis berdasarkan nilai budaya, dan indikator etika bisnis menurut masing-masing pelaku bisnis. Indikator etika bisnis menurut ekonomi. Indikator etika bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Pada indikator etika bisnis ekonomi ini, Indomaret telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis yang sangat efisien. Indomaret mampu membaca letak strategis dalam penempatan unit cabangnya ini, yang mana Indomaret adalah swalayan yang menjual segala macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang selalu dibutuhkan bagi masyarakat. Pada penentuan lokasi yang dipilih, adalah lokasi yang sangat ramai penduduk dan menjadi salah satu hal yang mendukung penjualan produk bisnisnya berjalan secara maksimal. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, juga Indomaret mampu melakukannya secara maksimal. Salah satunya dengan menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitar lokasi swalayan ini. Hal ini juga menjadi salah satu pengelolaan sumber daya manusia yang mampu diterapkan dengan baik, karena hal ini juga berkontribusi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Kemudian, indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini, seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapan indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku, pihak Indomaret sendiri memiliki peraturan khusus yang berlaku pada para pekerjanya atau karyawannya. Salah satu cara yang diterapkan yaitu pada saat perekrutan karyawan. Para calon karyawan yang akan melamar memiliki ketentuan-ketentuan khusus, misalnya jujur, disiplin tinggi, memiliki tinggi dan berat badan yang profesional, dan lain sebagainya. Dan hanya yang memenuhi kriteria tersebutlah yang akan lolos menjadi karyawannya. Indikator etika bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum, seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam hal ini, pihak Indomaret telah mematuhi segala norma-norma hukum yang berlaku, misalnya izin mendirikan bangunan atau sebagai badan usaha, yang mana hal ini harus memiliki legalitas hukum yang berlaku, baik dari pihak pemerintah dan juga pihak badan hukum yang ada. Dan hal ini telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, indikator etika bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bila mana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Pada hal ini, indikator ini, Indomaret juga dalam melakukan pelayanannya sangat beretika dan mengedepankan sopan santun kepada konsumen, yang mana hal ini juga sejalan dengan ajaran agama yang senantiasa menyuruh sopan dan santun dan menghargai kepada konsumennya. Para staf atau karyawan Indomaret ditekankan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kerjasama tim
untuk kemajuan melalui inovasi yang ekonomis agar kepuasan pelanggan tercapai. Hal tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, terutama pada konsep bisnis dan perdagangan. Kemudian indikator etika bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa. Pada konteks ini, Indomaret pun menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di wilayah di mana unit gerainya ditempatkan, dengan menghargai tradisi-tradisi budaya yang biasanya diterapkan di lingkungan masyarakat tersebut, tanpa bertentangan dengan sistem budaya yang ada. Kemudian, indikator etika bisnis menurut masing-masing individu. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur, tidak mengorbankan integritas pribadinya. Pada hal ini juga Indomaret menjunjung tinggi nilai integritas yang dimiliki agar tercipta bisnis sesuai seperti apa yang diharapkan oleh pelaku bisnisnya tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.